Fly me to the moon and let me play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita membaca Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hari ini kami akan melanjutkan presentasi pada pertemuan ke-13 dengan judul konsep dari masing-masing muatan PKN. Materi PKN di SD baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Anissa Putri sebagai moderator dan teman saya Nur Hayati sebagai pemateri pertama, Tiana Nurjana Rifai sebagai pemateri kedua, Rosalini Jahara sebagai pemateri ketiga, Weni Putri Sardila sebagai pemateri keempat, Anissa Putri sebagai pemateri kelima, Yulidar Utami sebagai pemateri keenam, dan Elva Triananda sebagai pemateri ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pembacaan materi akan dibawakan oleh pemateri pertama yaitu Nur Hayati. Kepada Nur Hayati saya persilakan dengan segala hormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NPM 2014344157. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran, fungsi model pembelajaran, dan model-model pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan, strategi, atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, serta tingkat kemampuan peserta didik. Model-model pembelajaran PKN di sekolah dasar. Model-model pembelajaran PKN di sekolah dasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model pembelajaran induktif dan model pembelajaran deduktif. Model pembelajaran induktif. Pendekatan ini dikembangkan oleh filosof Prancis Basson yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta yang didapat, semakin mendukung hasil simpulan. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui konsep-konsep yang khusus menjadi umum. Model pembelajaran deduktif. Model pembelajaran deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Nurjana Rifai
NPM 2014-34126. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran. Model pembelajaran ada dua jenis, yaitu satu, model pembelajaran induktif, yang kedua, model pembelajaran deduktif. Model pembelajaran induktif terdiri dari satu, pemilihan prinsip, yang kedua, pemberian contoh, yang ketiga, pemberian contoh lain, yang keempat, menyimpulkan. Yang kedua, model pembelajaran deduktif. Model pembelajaran deduktif terdiri dari satu, guru pemilik konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan aturan prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalini Jara, NPM saya 2014344013. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran PKN di sekolah dasar menurut Fatur Rahman tahun 2012. 1. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan keadaan nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajarannya. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Dan adapun komponen-komponen dalam CTL atau Contextual Teaching dan Learning ialah sebagai berikut. A. Konstruktivisme, di mana siswa harus mampu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialami dan diamati. Yang B. Bertanya, di mana siswa diharapkan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga akan menjadikan siswa selalu bertanya terhadap hal-hal baru. Dan yang C, inquiry, di mana siswa dilatih untuk menemukan konsep yang dipelajari melalui proses belajar yang sistematis. Yang D, masyarakat belajar, di mana siswa diharapkan mampu bekerja sama atau berpikir dengan orang lain yang tidak terbatas dalam proses pembelajarannya. Yang E, pemodeling atau modeling, di mana siswa mampu memberikan pengalaman yang lebih nyata dan konkret kepada siswa. Dan yang F, refleksi, di mana untuk mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pengalaman yang ia dapatkan. Dan yang terakhir, yang G, penilaian sebenarnya atau authentic assessment, ialah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan dapat mengetahui apakah pengalaman belajar siswa dapat memberikan dampak positif atau negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Putri Sardila, NPM 2014-34164. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun langkah dan tahapannya, yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, guru menyajikan informasi pada siswa dengan cara demonstrasi atau membuat bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Yang keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Yang kelima,
Fase guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Yang terakhir, guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Model pembelajaran kooperatif yang berkembang dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran cukup bervariasi. Di antaranya, yang pertama model STAD atau Student Teams Achievement Division. Model ini paling sederhana, terdiri dari 4-5 orang siswa. Kegiatannya diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada penyampaian materi, kemudian kegiatan kelompok, kuis, dan yang terakhir penghargaan kelompok. Ciri terpenting model STAD adalah kerjasama tim. Yang kedua ada model Jigsaw, terdiri atas 4-5 orang, yang di dalamnya ada kelompok ahli dan kelompok asal. Model ini dibentuk untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan pembelajaran orang lain. Di sini mereka harus siap memberikan dan mengajarkan materi kepada kelompoknya. Kunci terpenting dari model pembelajaran ini adalah memiliki tanggung jawab dan kerjasama untuk menghasilkan informasi dan memecahkan masalah. Yang terakhir ada model GI atau Group Investigation. Model ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada pengelompokan, kemudian perencanaan, penyelidikan, pengorganisasian, kemudian mempresentasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NPM 201434198. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Weni dengan judul 3 Model Pembelajaran Berbasis Portofolio. Dalam pembelajaran PKN, portofolio merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Menurut Winata Putra dalam Fatur Rahman 2012, ia mengemukakan bahwa portofolio merupakan suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu dan diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Panduan yang dipakai berdasarkan pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Karakteristik siswa sekolah dasar, kelas rendah, dan kelas tinggi. Menurut pendapat ini, masa keserasian bersekolah dibagi dalam 2 fase, yaitu 1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, dari usia 6 tahun sampai usia sekitar 8 tahun. Dalam tingkatan kelas di sekolah dasar pada usia tersebut, termasuk dalam kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi, kelas 1 sampai dengan kelas 3 termasuk dalam kategori kelas rendah. 2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, dari usia 9 tahun sampai kira-kira umur 12 tahun. Dalam tingkatan kelas di sekolah dasar pada usia tersebut termasuk dalam kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 termasuk dalam kategori kelas tinggi. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ke-6 dengan nama Yulidar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulidar Utami Lubis, NPM saya 2014-34193. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Apakah yang dimaksud dari kelas rendah? Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Dan pada usia kelompok kelas rendah yaitu dari umur 6 tahun sampai umur 9 tahun. Masa-masa kelas rendah siswa memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut. 1. Adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan, kesehatan, pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. 2. Adanya sikap yang cenderung untuk memenuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. 3. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. 4. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu
dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 5. Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal itu dianggap tidak penting. 6. Pada masa ini, terutama pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai atau tidak. 7. Hal-hal yang bersifat konkret lebih mudah dipahami ketimbang yang abstrak. 8. Kehidupan adalah bermain. Bermain bagi anak usia ini adalah sesuai yang dibutuhkan dan dianggap serius. Bahkan, anak tidak dapat membedakan secara jelas perbedaan permainan dengan bekerja. 9. Kemampuan mengingat, memori, dan berbahasa berkembang sangat cepat dan mengagumkan. Baik, sampai di sini presentasi saya ahlikan kepada Elva. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Tria Ananda, NPM saya 2014343220. Ciri-ciri sifat anak pada masa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu 1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 2. Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. 3. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terdapat hal-hal atau mata pelajaran khusus para ahli yang mengikuti teori faktor difaksirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. 4. Sampai kira-kira umur 11-0, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kira-kira umur 11-0, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugas dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. 5. Pada masa ini anak-anak memandang nilai atau rapot sebagai ukuran yang tepat sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. 6. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.